Berikut naskah asli Anda, sedikit diparafrasekan. Saya mempertahankan gaya, nada, panjang, dan substansinya, hanya mengubah beberapa struktur kalimat atau urutan kata. Bayangkan adegan ini sejenak. Ada sesuatu yang sangat sederhana, namun anehnya sangat ampuh, yang diabaikan oleh sebagian besar pria tanpa menyadarinya. Namun, ketika seorang pria akhirnya memahaminya dan mulai mempraktikannya, sesuatu berubah. Seolah-olah sebuah saklar tersembunyi dinyalakan dalam pikiran wanita. Mereka mulai melihatnya dengan mata yang sama sekali berbeda. Kebenaran yang aneh adalah bahwa sebagian besar pria akan menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa pernah memahaminya. Apakah Anda salah satunya? Jika Anda masih mendengarkan, Anda mungkin tidak ingin menjadi bagian dari mayoritas itu. Anda mencari sesuatu yang lebih. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah untuk mengilustrasikan poin ini. Ini bukan tentang trik atau teknik yang mencolok, tetapi tentang perubahan yang lebih dalam. Transformasi yang tenang yang mengubah cara Anda menampilkan diri kepada dunia dan cara orang lain, terutama wanita, bereaksi terhadap Anda. Dahulu kala, ada seorang pria bernama Markus. Di permukaan, dia adalah orang yang benar-benar biasa. Tidak ada yang istimewa tentang dirinya. Seperti banyak pria, dia terus berjuang, khawatir tentang bagaimana orang lain akan menilai dirinya. Mencari persetujuan dimanapun dia berada. Pujian, perhatian, validasi. Dia percaya hal-hal ini akhirnya akan membuatnya merasa lengkap, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tetap merasa tidak terlihat, terutama dalam hal wanita dan rasa hormat sosial. Kemudian, suatu hari, sesuatu berubah bagi Markus. Bukan karena video motivasi atau trik pengembangan diri yang cerdas, tetapi karena dia menemukan sebuah gagasan kuno, sesuatu yang leluhur, sesuatu yang telah teruji waktu, stoikisme. Awalnya, itu tidak masuk akal baginya. Dia bertanya-tanya bagaimana filsafat dari masa lalu dapat membantunya dengan kepercayaan diri atau daya tarik di dunia modern. Tetapi ketika dia mulai memahaminya lebih dalam, semuanya menjadi masuk akal seperti sebelumnya. Stoikisme mengajarkan prinsip dasar yang sederhana. Kendalikan apa yang dapat Anda kendalikan dan lepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Pikirkanlah sejenak. Kebanyakan pria didorong oleh emosi. Mereka bereaksi tanpa berpikir, marah, merasa tidak aman, bersikap defensif, mengatakan hal-hal yang kemudian mereka sesali, dan terus-menerus mencari reaksi. Wanita langsung merasakan hal ini. Mereka merasakan ketidakstabilan, dan jujur saja, itu tidak menunjukkan kepercayaan diri atau daya tarik. Sebaliknya, pria yang stoik menonjol karena ia bereaksi secara berbeda. Ketika keadaan menjadi buruk, ia tidak panik. Ketika orang lain kehilangan kendali, ia tetap tenang. Bayangkan sebuah ruangan yang berisik dan kacau, orang-orang berdebat, emosi meluap, dan di tengah-tengah semua itu ada Anda, tenang, teguh, kokoh seperti gunung yang menghadapi badai. Kekuatan yang tenang itu dengan mudah menarik perhatian. Wanita langsung menyadarinya. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik yang paling dihormati, pernah berkata, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Ketika Anda benar-benar memahami konsep ini, kekuatan sejati akan muncul. Ketika Anda berhenti mencari persetujuan dan mulai hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda, sesuatu yang dahsyat terjadi. Anda tidak lagi membutuhkan perhatian, dan ironisnya, orang-orang mulai memberikannya kepada Anda. Bukan hanya wanita, tetapi semua orang. Kepercayaan diri yang mendalam itulah yang menarik orang. Sebagian besar pria tidak pernah mencapai tahap ini. Mereka bereaksi terhadap segala sesuatu. Komentar kasar merusak suasana hati mereka, hari yang buruk memengaruhi perilaku mereka. Mereka membawa frustrasi kemanapun mereka pergi. Namun, seorang pria stoik menghentikan dirinya sendiri. Ia bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan sederhana. Apakah ini sepadan dengan energi saya? Sebagian besar waktu jawabannya adalah tidak. Kemampuan untuk memilih ketenangan daripada kekacauan ini sangat menarik dan mendapatkan rasa hormat yang tulus. Stoikisme bukan berarti menekan emosi Anda atau berpura-pura tidak merasakan apapun. Itu berarti menguasai reaksi Anda. Itu berarti mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Itu berarti menjadi teguh di dunia yang berusaha menggoyahkan Anda. Wanita tertarik padanya karena itu mewakili kepercayaan diri, kedewasaan, dan kepemimpinan, terutama dalam situasi yang tidak pasti.
Markus mempraktikkan stoikisme setiap hari. Ia fokus pada tindakannya sendiri daripada pendapat orang lain, berhenti mencari persetujuan, dan mulai hidup dengan aturannya sendiri. Perlahan-lahan, keadaan mulai berubah. Orang-orang mendengarkannya ketika ia berbicara. Wanita memperhatikannya tanpa ia berusaha. Ia tidak menjadi lebih keras atau lebih mencolok, ia hanya menjadi lebih tenang. Dan kepercayaan diri yang tenang itulah yang melakukan semua pekerjaan untuknya. Inilah paradoks yang gagal dipahami oleh kebanyakan pria. Berikut adalah kebenaran yang tidak menyenangkan. Kebanyakan pria akan mendengar kata-kata ini dan tidak melakukan apapun.